Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cipu dimanapun Anda berada, welcome to back my channel Jipu TV, inspirasi kita. Nah sahabat, hari ini kita akan belajar dengan Irwan Jipu dan juga takhrij hadis dengan menggunakan software Hadis Soft. Ini sangat berguna sekali bagi mahasiswa dan juga pengkaji ilmu hadis. Nah, salah satunya adalah menggunakan Hadis Soft. Di sini ada beberapa kitab. Salah satunya adalah Imam Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, ya, kemudian Abu Daud, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Nah, salah satunya saya akan tahrij hadis. Contoh misalkan kita mengenai tentang akhlak, ya. Nah, akhlak. Di sini yang dicentang, karena di sini ada beberapa, ya, ada kitab, kemudian ada ilmu hadis, ya, daftar buku, kemudian di sini ada hadis berdasarkan kedudukan, kemudian hadis berdasarkan tema, kemudian kita cari. Nah, di sini nih ada search. Contoh kita akan cari di Sahih Muslim, ya. Nah, maka dicentang adalah di Sahih Muslim, itu tentang akhlak. Maka kita tulis, kemudian kita search. Nah, maka di sini ada angka 9. Nah, yang belum silakan di-download saja di web, ya. Itu namanya adalah Hadis Soft. Semacam ini. Nah, contoh di sini ada 9, ya. Menemukan 9 hadis yang menjelaskan tentang akhlak. Contoh kita klik lagi nomor 2 di Sahih Muslim ke 1233 yang menjelaskan tentang akhlak. Ini ada akhlak, ya. Ada yang merah itu ada akhlak. Kemudian di yang ketiga kita cari yang paling pendek. Nah, ini di hadis ke 4273 kita baca di sini, wa haddatsana Syaibanu bin Farrukh wa Abu Rabi'i qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tayahi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu, kalau sini ahsanan nasi khulqa. Ini subhanallah. Ini membantu sekali, ya, buat mahasiswa yang lagi takhrij hadis. Contoh di sini kita lihat di matan dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ahsanan nasi khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita cari lagi di nomor 6 di hadis 4310, ya, lihat sami'tul bara'a yaqulu atau yaqula kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik wajahnya, wa ahsanahu, dan yang paling baik Rasulullah itu adalah khalqan, laisa bitawil adz-dzahabi atau dzahibi wal bil qasir, perawakannya tidak tinggi dan juga tidak gemuk. Nah, ini Masya Allah. Kita cari di Sahih Bukhari, kita centang di sini, kita search. Nah, di sini ada 8, kalau tadi ada 9. Kita cari di Sunan An-Nasai, ada berapa hadis nih yang muncul tentang akhlak? Ada 5. Kita cek yang paling pendek. Nah, ini
Ada contoh tentang akhlak ya. Kana yad'u Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlak. Bahwa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minasyiqaqi, dari perpecahan, wan nifaqi, dan kemunafikan, wa su'il akhlaki, dan akhlak yang buruk. Subhanallah, ada 5 nih. Kita contoh di Musnad Syafi'i tentang akhlak, ada berapa hadis? Ada 2. Yang dibaca saja nih. Ya, tentang akhlak, ada kata-kata akhlak. Nah, ini nih ada. Dan perbaikilah akhlakmu kepada keluargamu. Dan perbaikilah akhlakmu kepada keluargamu. Nah, di sini ada matannya, cari. Ya, ini terjemahnya sudah ada. Kemudian kita cari adalah tentang ilmu. Ya, contoh Imam Syafi'i. Ada 10 hadis. Nah, ini yang paling pendek nih. Sebagian ahli ilmu mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad. Ini tentang ilmu, ada ilmu di sini nih. Ada kata-kata ahli ilmi. Nah, ini yang muncul ilmu. Ini juga sama ilmu. Dan yang lain, kita cari di Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Muncul ada 69 hadis yang menjelaskan tentang ilmu. Kita cari. Nah, ini nih. Hadis ke-78 di Sahih Bukhari. Kita bacanya saja, semoga berkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati, dan di antara sebagian tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilmu, yang pertama adalah merebaknya atau diangkatnya ilmu ya. Ayyurfa'al ilmu, yaitu diangkatnya ilmu, wa yasbutal jahlu, dan merebaknya kebodohan, wa yushrabal khamru, dan diminumnya khamar, nauzubillah, wa yuzharuz zina atau wa yazharuz zina, dan perjinahan secara terang-terangan atau praktek perjinahan secara terang-terangan. Ini hadis ke-78. Ini boleh dibaca dan juga boleh di-download, ini sangat luar biasa. Dan ini lagi offline ya. Kemudian di sini juga sedikit ilmu dan merebaknya. Ini hampir sama nih. Coba kita lihat. Hampir sama nih, muradif ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, min asyratis saati, dari sebagian tanda-tanda kiamat, ayuqillal ilmu. Nah, ini nih. Sedikitnya ilmu. Berarti sedikitnya ilmu agama. Sedikitnya pemahaman ilmu agama. Ini Masya Allah. Ini perlu direnungi juga ini. Wa yaz'arul jahlu. Kemudian yang kedua adalah merebaknya kebodohan. Ini beberapa faktor berarti ya. Bisa saja ini kebodohan di mahasiswa, siswa gitu kan, masyarakat. Kemudian wa yaz'aruz zina. Kemudian selanjutnya adalah perjinahan secara terang-terangan. Ini ada wa yazhara. Ini berarti dohir, telah dohir tentang perjinahan.
wa taksaran nisa, ini kemudian jumlah perempuan lebih banyak, wa yakillar rijal, dan sedikitnya laki-laki. Waduh, Masya Allah, ini 100 berbanding 1 ya, atau 10 berbanding 1 ya, kemudian nanti 1000 berbanding 1, hatta yakuna lil khamsina imra'atan. Nah di sini sehingga perbandingannya 50 perempuan, al qayyimul wahid, hanya 1 laki-laki. Ya, ini berarti perbandingan 50/1. Ini Masya Allah. Ini kalau di masyarakat ya, ataupun di kampus, ataupun di sekolah, kalau seandainya itu perbandingan antara perempuan dengan laki-laki 50/1, maka ini kata Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat. Ini di hadis ke-79 di Sahih Bukhari. Ini luar biasa. Ini tahrij hadis secara software ya, secara digital. Ini sangat bermanfaat kalau ini dicari ya. Kemudian kita cari lagi contoh satu lagi, ada tentang sholat di Sahih Bukhari. Ini ada 8. Kita lihat di terjemah ada tentang sholat. Nah ini nih, hingga mengikut sholatnya maka baginya pahala. Barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang menyaksikan jenazah sampai menguburkannya maka 2. Ini 2 pahala. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Kita cari di Sunan An-Nasai menjelaskan tentang sholat. Oke. Orang yang bermimpi panggilan sholat, dia berkata, nah ini, saya melihat Rasulullah SAW berwudu, maka beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ini ada tentang wudu ya. Ra'aitu Rasulullah SAW tawadha'a faghasala wajhahu salasan wa yadihi marrataini wa ghasala rijlaini marrataini wa masaha bi ra'sihi marrataini. Ini 2 kali. Ini luar biasa. Kita lihat di Musnad Imam Syafi'i tentang sholat ada berapa hadis. Tidak ditemukan. Di Sunan Abu Daud ini ada 5. Ini luar biasa. Ini mulai di download ya, namanya hadis soft atau hadis software. Ini luar biasa ya, bahkan sampai ke nomor hadisnya yang ada di kitabnya. Oke, semoga bermanfaat. Ini tahrij hadis ya. Silakan di komen di bawah untuk penjelasan-penjelasan tentang hadis. Mudah-mudahan nanti secara istiqomah kita belajar tahrij hadis. Silakan di komen saja di bawah komentar. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe channel Irwan Jipu. Semoga bermanfaat. Dan juga semoga semuanya berada dalam kesehatan, kesuksesan, dan juga putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pintar di dalam mengkaji hadis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi fisabilihaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.